Pembunuhan terjadi. Anehnya, jasadnya seolah dijadikan patung dan dipamerkan ke semua orang. Seorang pria dibunuh, tubuhnya dibedah dan diambil organ dalamnya. Saat tersadar, dia malah terhubung dengan seorang pembunuh berantai. Misteri apa yang terjadi di balik semua ini? Dan inilah Connect. Seorang pria bernama Dongsu berjalan di tengah malam. Sebuah mobil mendekatinya. Pintu mobil tersebut terbuka dan terlihat seorang pria terduduk menatapnya. Pria itu mendekat dengan kapak di tangannya. Dongsu ketakutan dan pria itu langsung menyerang Dongsu. Rekannya yang lain membekap Dongsu. Ketika tersadar, Dongsu sudah berada di ruang operasi. Dia dibius. Dokter mulai membedah tubuhnya. Dokter tersebut juga mencongkel bola matanya. Dokter yang tadi membuang bungkusan hitam ke tempat sampah. Tapi tiba-tiba bungkusan berisi potongan tubuhnya Dongsu itu mulai bergerak. Si dokter ketakutan, potongan tangan dan kaki itu mencoba menyerangnya. Tiba-tiba dokter itu terbangun dan tahu apa yang terjadi. Di tempat berbeda, seorang penulis bernama Irang mencoba mencari inspirasi untuk novelnya. Nah, salah satu rekannya pernah mendengar tentang urban legend yang disebut Connect. Irang pun meminta rekannya untuk mencari informasi tentang urban legend tersebut. Irang lalu keluar, orang-orang mulai berkumpul. Karena penasaran, dia mencoba untuk mendekat. Ternyata ada sebuah patung yang ditaruh di dekat sana. Semua orang terpana akan keindahan patung tersebut, sampai Irang sadar ada tetesan darah yang terus mengalir dari patung tersebut. Dia berteriak bahwa itu adalah jasad seorang wanita. Polisi pun datang ke sana. Jasad itu pun dibawa untuk diselidiki. Nah, mereka menemukan simbol P dan juga L di tubuh korban. Salah satu petugas curiga bahwa itu adalah tanda tangan pelaku yang menganggap bahwa jasad ini seperti karya seni. Di tempat berbeda, Dongsu terlihat baik-baik saja. Cuma saat ini dia menggunakan penutup mata. Tiba-tiba, Dongsu merasakan keanehan di mata kanannya. Pandangannya kabur. Dongsu mencoba untuk fokus dan dia seperti sedang melihat pandangan orang lain. Di hadapannya ada simbol horoskop yang sama seperti yang ada di tubuh jasad tadi. Pandangannya mulai kembali ketika pria misterius itu mulai meneteskan obat ke matanya. Dongsu tentu bingung apa yang baru saja dia lihat. Kenapa dia seolah-olah terhubung dengan orang lain? Dongsu lalu ingat saat di ruang operasi itu, dia mendengar saat si dokter berbicara dengan seseorang yang membutuhkan mata dan juga ginjal. Karena hal itulah, kedua mata Dongsu diambil. Di sini, si dokter merasa aneh karena mata tersebut seolah terus melihatnya dan mengeluarkan air mata. Telepon tiba-tiba berdering. Si dokter pun mengangkatnya dan tubuhnya Dongsu yang terbelah itu tadi tiba-tiba kembali utuh. Dongsu bangkit dan mencoba mencari bola matanya. Dokter tersebut kebingungan. Dongsu memasukkan satu matanya. Dokter itu berteriak memanggil rekan-rekannya yang lain. Nah, Dongsu yang ketakutan pun memutuskan kabur meninggalkan satu matanya di sana. Nah, dari sinilah Dongsu berpikir, apa jangan-jangan mata kanannya ditransplantasikan ke orang lain. Dan karena hal itulah dia bisa melihat apa yang orang lain lihat. Kembali ke kantor polisi, ternyata sudah ada dua kasus serupa. Korban pertama bernama Kim Hyeri, seorang mahasiswi, dan korban kedua adalah Park. Masalahnya, dua korban ini tidak saling berhubungan. Jadi, polisi menganggap bahwa pelakunya secara random memilih korban-korbannya. Satu-satunya petunjuk yang didapat polisi sampai saat ini bahwa pelaku melakukannya dengan sangat rapi. Bagaimana dia menyayat korbannya, dibalsem, dan juga melapisi mayat korban dengan resin. Pelaku juga sengaja
membiarkan darah masih berada di tubuh korban agar menetes keluar. Detektif Choi meminta rekan-rekannya yang lain untuk menganalisis komponen resin dan mencari di mana resin itu dijual. Nah, salah satu rekannya bilang untuk menggunakan kemampuannya Detektif Choi, di mana ketika dia menemukan pelakunya, Detektif Choi selalu mimisan. Sementara di tempat rongsokan, Dong-su terlihat mencari beberapa peralatan bekas dan memperbaikinya. Istri dari bosnya pun datang dan menggerutu sambil mencari suaminya. Dong-su yang mendengar hal itu mencoba menolong dengan membantu mencarinya. Dong-su melihat bosnya yang sedang dikeroyok 3 orang pria karena tidak sengaja menabrak mereka. Dong-su mencoba membantu, tapi dia malah jadi bulan-bulanan mereka. Dia ditendang, dipukuli dan bahkan akan ditusuk. Dong-su bangkit, ekspresinya berubah. Salah satu dari mereka menebas kupingnya Dong-su. Dong-su mengambil kuping tersebut. Mereka semua ketakutan dan menyebut Dong-su sebagai monster. Ternyata kejadian seperti ini sudah dia alami sejak kecil. Tiba-tiba kuping tersebut pun kembali menyatu di kepalanya. Ketiga pria tadi ketakutan dan terus bercerita tentang Dong-su. Nah, salah satu gangster penjual organ mendengarnya dan meminta mereka menceritakan detailnya. Informasi itu diceritakan ke pimpinan mereka yang bernama Kim. Kim memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Dong-su. Dia juga mulai mempercayai perkataan si dokter tentang connect, tubuh yang akan tersambung kembali ketika terpotong. Salah satu anak buahnya bilang bahwa dari tubuhnya Dong-su mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, percakapan mereka ini disadap oleh Irang. Malam harinya, Dong-su mendengarkan lagu ciptaannya yang dinyanyikan seorang pengamen di jalanan. Dong-su mendekat dan menanyakan apakah lagu itu ciptaan si pengamen. Si pengamen menjawab bukan, dia hanya melihatnya di internet. Tapi karena suara penciptanya jelek, jadi dia mencoba untuk mengcovernya. Dong-su lalu kembali dan mendengarkan kembali lagu ciptaannya. Tiba-tiba, dia melihat kembali pandangan dari orang yang menggunakan matanya. Dan pria tersebut juga sedang mendengarkan lagunya Dong-su. Dong-su bertekad akan mengambil kembali matanya. Tapi, dia masih bingung di mana keberadaan pria tersebut. Dong-su lalu pergi ke kelompok penjual organ. Mereka semua mengejar Dong-su. Dong-su terus berlari, tapi dia malah terkepung. Mereka semua menghajar Dong-su. Dong-su mencoba untuk melawan. Dia berlari ke arah kereta yang lewat. Irang langsung menariknya untuk bersembunyi. Jadi, kelompok ini kehilangan jejaknya. Dong-su masih penasaran siapa Irang ini. Tapi belum sempat dia bertanya, Irang sudah menghilang. Dong-su menemui jalan buntu. Irang mendekatinya dan langsung menebas kakinya Dong-su. Dalam sekejap, luka di kakinya pun langsung sembuh. Irang tersenyum, dia benar-benar bertemu dengan Connect. Suara kelompok ini terdengar dari kejauhan. Irang langsung mendorong Dong-su sampai dia terjatuh. Tubuhnya hancur, tapi bisa kembali lagi. Dong-su lalu kabur dan Irang hanya tersenyum. Di tempat berbeda, seorang pria membawa sebuah jasad. Dia lalu naik ke atas dan melihat buku catatan miliknya. Ternyata pria inilah pelaku pembunuhan selama ini. Pria ini bernama Jin Sop. Esok harinya, seorang wanita bernama Sun Hee mendengarkan lagunya Dong-su. Saat turun, orang-orang sudah banyak sekali yang berkumpul. Lagi-lagi, Jin membuat patung karya seni dari jasad. Detektif Choi menemukan kembali simbol tersebut. Rupanya, Sun Hee ini satu kantor dengan Jin si pembunuh. Mereka jalan berdua. Sun Hee mulai bersenandung dan Jin tiba-tiba merasakan sakit di matanya dan hal itu dirasakan juga oleh Dong-su. Dong-su kembali melihat pandangannya Jin. Dia melihat Sun Hee dan juga patung besar di belakangnya. Dari sini, Dong-su sedikit memiliki informasi di mana keberadaan matanya.
Jin bertanya, lagu apa yang baru saja disenandungkan oleh Sun Hee. Sun Hee tidak tahu, tapi lagu itu sangat dia sukai. Di kantor polisi, anak buahnya Detektif Choi ngasih tahu bahwa ternyata banyak sekali orang-orang yang mendukung pembunuhan tersebut. Mereka mengapresiasi karya seni yang dibuat dari jasad tersebut. Kembali ke Dongsu, dia merasakan sakit kembali. Dongsu melihat buku yang aneh. Dongsu seakan familiar dengan gambaran tersebut. Dia mulai mencarinya di internet, dan benar saja buku yang dia lihat sama dengan kasus-kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Jadi Dongsu berkesimpulan bahwa yang mengambil matanya adalah seorang pembunuh. Di tempat berbeda, Detektif Choi melihat foto Dongsu di kerumunan. Tiba-tiba, dia mimisan dan Detektif Choi meminta semua orang untuk menyelidiki Dongsu. Sementara Dongsu sudah berada di kantor tempat Jin bekerja. Dia berencana merebut kembali matanya. Dongsu mengingat kembali saat dirinya dibedah oleh si dokter. Ingatan masa kecilnya juga hadir. Dongsu yang memanjat pohon tiba-tiba terjatuh. Seluruh tulang di tubuhnya patah. Tapi anehnya, hanya dalam waktu hitungan detik, semuanya kembali seperti semula. Semua teman-teman yang melihatnya pun ketakutan dan menyebut Dongsu sebagai monster. Kembali ke masa sekarang, Dongsu masih berada di depan kantornya Jin. Dia masih mencari tahu siapa orang yang menggunakan matanya. Karena gatal, Dongsu melepas penutup matanya. Nah, di saat inilah dia berpapasan dengan Sun Hee. Sun Hee ketakutan ketika melihat Dongsu dengan satu matanya. Dongsu mencoba bertanya ke Sun Hee tentang pria yang bersamanya kemarin, tapi Sun Hee yang ketakutan langsung pergi. Sementara itu, Jin yang makan siang melihat mangsa berikutnya. Tiba-tiba, Sun Hee dan rekan-rekannya pun datang dan duduk di sebelahnya Jin. Seorang kurir lalu lewat, lagu milik Dongsu pun terdengar, dan Jin bersama Dongsu mulai merasakan sakit di matanya. Mereka saling terhubung. Dongsu bisa melihat Jin berada di restoran bersama dengan Sun Hee. Dia buru-buru pergi, cuma Dongsu tidak tahu di mana tepatnya mereka berada. Sun Hee merekomendasikan lagunya Dongsu untuk iklan mereka. Dan di saat inilah mereka terhubung kembali, dan Dongsu jadi tahu di mana mereka berada. Jin pun pamit pergi duluan. Di saat inilah dia sempat bertabrakan dengan Dongsu. Dongsu mendekat. Sun Hee sangat ketakutan. Dongsu bilang dia sedang mencari pria yang ada di depannya Sun Hee. Rekan prianya pun marah dan mengira bahwa Dongsu seorang penguntit. Dongsu diusir dan akan dilaporkan ke polisi. Di tempat berbeda, seorang produser lagu sekaligus musisi bernama Z berencana merekam lagu milik Dongsu dan mengedarkannya. Di waktu yang sama, Dongsu masih penasaran kenapa dia tidak bisa terhubung kembali. Seolah semua ini terjadi secara kebetulan. Dia mencoba mencari sesuatu di internet. Tiba-tiba, sebuah iklan horoskop tampil. Dongsu ingat horoskop tersebut sama seperti yang dia lihat saat terhubung dengan Jin. Dongsu memutuskan pergi ke sana. Nah, di sini Dongsu bertanya arti simbol PL. Ternyata itu simbol dari Pluto. Dongsu bertanya lagi, apa hubungan Pluto serta tanggal 29 November dan juga 12 Desember. Ternyata kedua tanggal tersebut adalah tanggal di mana Pluto dan juga Venus mengalami konjungsi. Baik Pluto maupun Venus di tanggal tersebut berada di sudut yang sama dan saling terhubung. Pluto melambangkan kehancuran dan juga regenerasi, sementara Venus melambangkan kecantikan dan seni. Dongsu bertanya, kapan konjungsi terjadi lagi? Nah, ternyata di hari 25 Desember konjungsi akan terjadi kembali dan berakhir di tanggal 6 Januari. Di waktu yang sama, Sun Hee datang ke huniannya Jin. Memang sejak awal, Sun Hee ini tertarik dengan Jin. Jin pun mengizinkannya masuk.
Sun-hee pergi ke toilet dan melepaskan pakaiannya. Mereka mulai begituan. Sementara Detektif Choi mendapatkan laporan ada seorang wanita yang datang dan akan memberikan petunjuk tentang kasus pembunuhannya. Wanita ini pun menceritakan semuanya. Detektif Choi akhirnya mendapatkan informasi penting. Cuma dia masih penasaran dari mana Dong-soo tahu tanggal pembunuhannya dan simbol yang ada di jasad tersebut. Sementara informasi tersebut tidak pernah dipublikasikan. Detektif Choi lalu bertanya bagaimana rupa dari Dong-soo. Wanita ini bilang dia menggunakan penutup mata. Fotonya Dong-soo pun ditunjukkan dan wanita tersebut mengiyakan hal itu. Detektif Choi memerintahkan semua anak buahnya untuk memeriksa CCTV di radius 2 km dari sana. Di tempat berbeda, Sun-hee yang baru saja mengambil minum melihat buku aneh di meja. Dia mencoba membukanya dan semakin terkejut ketika melihat isinya. Di waktu yang sama, polisi berhasil menemukan Dong-soo dari rekaman CCTV. Esok harinya, seorang kakek menemukan jasad baru dan penemuan jasad tersebut langsung diberitakan. Sun-hee melihat berita tersebut. Dia jadi ingat jasad tersebut sama seperti buku yang dia lihat di rumahnya Jin. Polisi yang melihat jasad tersebut jadi yakin bahwa di tanggal 6 Januari akan ada kasus lagi. Nah, di tengah kerumunan ini terlihat ada Dong-soo. Salah satu anak buahnya Bos Kim melihat Dong-soo. Dong-soo ketakutan dan mereka langsung mengejarnya. Polisi yang melihat Dong-soo juga ikut mengejar. Sementara Sun-hee meminta bantuan rekannya. Kembali ke Dong-soo, dia terpojok dan mulai diserang. Anehnya, Dong-soo seakan melihat gerakan pria yang mengejarnya ini jadi melambat. Karena hal itulah, Dong-soo bisa menghajarnya. Di belakangnya, pria lain langsung menebas tangan Dong-soo sampai putus. Tangan itu tersambung kembali. Irang langsung menyetrum pria itu. Dia menawarkan ke Dong-soo untuk membunuh mereka jika dia tidak mau rahasianya terungkap. Di luar, polisi menangkap salah satu anak buahnya Bos Kim. Irang membawanya kabur. Dong-soo bertanya kenapa pria tadi menyebutnya Konek. Irang tidak bisa menjelaskannya sekarang, tapi dia meminta Dong-soo untuk menyimpan nomornya. Dong-soo lalu pergi. Kembali ke Sun-hee, dia ingin berbicara empat mata dengan Jin. Mereka lalu pergi ke rooftop. Dia bertanya tentang buku sketsa yang dia temukan di rumahnya Jin. Buku tentang seni mayat yang ditulis dan digambar secara rinci. Jin berkelit, dia hanya meniru dari internet. Sun-hee bertanya bagaimana tentang pembunuhan pagi ini. Kenapa Jin bisa menggambarnya sebelum hal itu terjadi? Suara HP terdengar, ternyata rekannya Sun-hee ada di sana memperhatikan. Sun-hee berteriak bahwa Jin seorang pembunuh. Jin langsung melemparkan jas ke Sun-hee dan memukulnya. Rekannya juga dihajar. HP milik Sun-hee berdering, lagu milik Dong-soo terdengar. Dong-soo terhubung kembali dengan Jin. Dia masih bingung dengan siapa Jin ini berkelahi. Tiba-tiba, rekannya Jin dijatuhkan dari lantai atas. Sun-hee yang mencoba meraih HP-nya langsung dihentikan. Sun-hee memohon untuk dilepaskan. Jin tersenyum, dia membekap Sun-hee dan membunuhnya. Saat HP-nya Sun-hee mati, Jin tidak merasakan lagi sakit di matanya. Jadi dia berkesimpulan bahwa ini semua ada hubungannya dengan lagu milik Dong-soo. Di bawah, Irang masih bingung kenapa dari tadi Dong-soo bertingkah aneh. Dong-soo menyelinap masuk ke dalam, sementara Jin turun ke bawah. Rekan-rekannya yang lain panik melihat jasadnya Sun-hee, sementara Dong-soo mencoba mencari siapa pria yang membawa matanya. Dia lalu melihat seorang pria yang lewat dan mantel di tangannya sama dengan yang dia lihat tadi. Dong-soo langsung masuk ke toilet, tapi dia menuduh pria yang salah. Dong-soo terus-terusan mencari sebuah mantel. Ternyata Jin bersembunyi di toilet dan mendengar semuanya.
Nah, Dongsu tersadar ada satu pintu yang tertutup. Dia mencoba mendobrak dan meraih Jin, tapi Jin langsung menusuknya. Keamanan datang dan menangkap Dongsu karena menyelinap masuk. Dongsu mencoba meraih kakinya Jin, dan Jin pun melihat tangan Dongsu yang mulai sembuh seperti semula. Rekannya Sunhee yang melihat Dongsu menuduhnya lah yang membunuh Sunhee. Penutup matanya pun ditarik. Semua orang melihat Dongsu tanpa mata kanannya, dan hal itu dilihat juga oleh Jin. Jin masih bingung kenapa Dongsu tahu tentang seni mayat dan bagaimana dia mengetahuinya. Jin kembali ke kantornya dan bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Sementara di luar, Irang membantu Dongsu untuk kabur. Nah, polisi yang mendapatkan laporan memeriksa CCTV. Dongsu terlihat beberapa kali di sekitar gedung. Salah satu rekannya Sunhee bilang bahwa beberapa hari ini Dongsu menguntit Sunhee. Jadi dia yakin bahwa pelaku pembunuhannya adalah Dongsu. Cuma polisi menemukan kejanggalan karena ketika Huang terjatuh, Dongsu masih terlihat di luar gedung. Detektif Choi lalu menemui Jin dan meminta beberapa keterangan darinya. Dia menunjukkan fotonya Dongsu dan bertanya soal mantel yang dicari-cari Dongsu. Dia ingin memeriksanya. Nah, rekan kerjanya merasa hal tersebut terlalu berlebihan dan meminta mereka untuk pergi. Sementara Dongsu mengajak Irang ke huniannya. Dongsu bertanya, siapa Irang sebenarnya? Irang lalu cerita bahwa dia hanya seorang novelis yang ingin menulis cerita tentang konek. Dulu, saat Irang masih kecil, dia sempat diselamatkan oleh seorang konek dari kecelakaan truk. Irang melihat dengan jelas anak kecil tersebut tubuhnya hancur. Si supir truk ketakutan dan mencoba untuk kabur. Di saat itulah, Irang melihat anak kecil tersebut tubuhnya bersatu kembali. Setelahnya, anak tersebut menghilang. Irang bertanya, apakah Dongsu tahu siapa kelompok yang mengejarnya? Dongsu tahu bahwa mereka ini kelompok penjual organ. Nah, dulu Irang sempat bertanya di internet tentang urban legend Connect. Hal itulah yang membuatnya bertukar informasi dengan kelompok penjual organ dan memasang alat penyadap. Dongsu penasaran siapa sebenarnya Connect itu. Nah, menurut informasi yang dikumpulkan oleh Irang, semua ini bermula dari farmasi Jongdu, sebuah perusahaan nomor 1 di Korea. Jika Dongsu mau, mereka bisa bekerja sama untuk menyelidikinya. Dongsu setuju, tapi untuk sekarang dia ingin mengambil kembali matanya. Dulu saat diculik, dia kehilangan satu matanya yang kini ditransplantasikan ke seorang pembunuh. Sementara Detektif Choi merasa ada yang aneh dengan Jin. Entah mengapa, intuisinya berkata bahwa Jin ini orang yang sangat berbahaya. Kembali ke Dongsu, Irang bertanya dari mana Dongsu tahu bahwa pria itu yang mengambil matanya. Dongsu cerita bahwa dia berbagi penglihatan beberapa kali dengan Jin. Irang lalu mendekati Dongsu dan mengganti penutup matanya dengan kacamata. Kini Dongsu jadi daftar DPO. Tiba-tiba Dongsu merasakan rasa sakit. Jin mendengarkan lagunya Dongsu untuk mengetahui apakah perkiraannya benar. Nah, dari sini Jin sadar bahwa suara dari lagu itu sama dengan suaranya Dongsu. Jadi sekarang dia paham kenapa setiap lagu tersebut diputar, dia mulai terhubung dengan Dongsu. Dongsu juga jadi tahu apa hal yang memicu mereka ini terhubung. Irang penasaran apakah Jin tahu bahwa Dongsu bisa terhubung dengannya. Karena jika dia tahu, Jin pasti akan mencari Dongsu dan membunuhnya. Dongsu tertawa dengan kondisinya saat ini, bagaimana Jin akan membunuhnya. Irang bilang mungkin Jin akan mengungkap rahasia tubuhnya Dongsu ke internet. Irang meminta Dongsu untuk tidak terlalu mencolok dan bersembunyi. Untuk saat ini, dia akan mencari informasi tentang Jin. Esok harinya, Dongsu secara tidak sengaja mendengarkan lagunya yang di-cover oleh Z. Dan hal itu mendapatkan respon positif dari orang-orang. Jin terlihat menemui Z untuk menanyakan pencipta lagunya.
Tapi ternyata Z juga tidak bisa menghubunginya dan tidak tahu siapa penciptanya. Jadi, royalti dari lagu tersebut akan dia sumbangkan. Di kantor polisi, karena tidak terbukti bersalah, anak buahnya Bos Kim akhirnya dibebaskan. Sementara kelompok penjual organ ini menghubungi seseorang yang disebut Wojin yang menanyakan tentang pria yang mendapatkan transplantasi matanya Dongsu. Wojin diminta untuk terus mengawasinya dan semua itu didengar langsung oleh Irang. Irang juga mendapatkan informasi bahwa kondisinya Jin saat ini sedang buruk. Nah sialnya, alat penyadap miliknya ditemukan anak buahnya Bos Kim. Di sini dia sadar bahwa pelakunya adalah Irang, karena dulu dia sempat berpura-pura kehabisan baterai dan mencari colokan listrik. Irang lalu pergi dan mengikuti Wojin. Sementara itu, Jin merasakan rasa sakit, tapi ternyata dia masih ingin menyelesaikan karya terbarunya. Esok harinya, Irang memberikan informasi bahwa Jin saat ini sedang sekarat, jadi dia bisa mati kapan saja. Tiba-tiba, Dongsu terhubung kembali dengan Jin. Jin terlihat menggambar Dongsu. Di sana tertulis bahwa Jin akan menemukan Dongsu dan membunuhnya. Jin juga menunjukkan apa yang akan dia lakukan ke depannya dengan 3 anak yang akan dia jadikan korban. Dongsu lalu keluar, pengamen yang kemarin menyapanya dan memintanya untuk mendengarkan lagunya yang kemarin. Tiba-tiba Dongsu terhubung kembali. Ternyata Jin tepat ada di belakangnya. Jin pun pergi dan berusaha dikejar oleh Dongsu, tapi Dongsu malah tertangkap polisi. Ternyata ini semua jebakan. Di waktu yang sama, Jin menemui si dokter dan memukulnya. Dia ingin menanyakan sesuatu. Sementara Dongsu mulai diinterogasi. Dan film pun bersambung. Nah itu tadi alur cerita film Connect episode 1-3. Jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload episode selanjutnya. Dan Daejung.